Shalom Bapak Ibu. Tadi malam waktu saya sedang menyiapkan apa yang harus saya sampaikan hari ini, tiba-tiba saya dengar satu kata. Dan kata itu berkata, pulih. Hanya satu kata yang saya dengar, yaitu pulih. Dan begitu saya dengar, saya coba pelajari apa itu pulih. Dan waktu saya coba pelajari, ternyata ada yang ajaib dari kata pulih. Dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa aslinya, pulih itu dituliskan dengan dua kata, yaitu res dan kaf. Res dan kaf. Dan res itu sendiri artinya adalah kepala, dan kaf itu adalah tangan yang menutupi. Dan waktu Tuhan berkata pulih, Tuhan ingin sedang membungkus kita, dan sekali lagi menutup semua yang rusak dari hidup kita dan memulihkannya. Tapi seringkali proses untuk dipulihkan itu seringkali tidak pernah enak. Saya sendiri waktu saya dengar kata pulih, saya langsung coba merenungkan dengan diri saya sendiri. Dan saya mendapati sangat banyak yang mengerikan di hidup saya. Salah satu yang cukup kelihatan hari-hari ini, kalau saudara sadar, dan ibu pasti sudah sangat sadar, saya ini beku banget saudara. Ada sebuah kebekuan yang itu entah kenapa bisa tiba-tiba muncul. Dan itu adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Yang kedua yang mengerikan dari diri saya adalah saya ini orangnya sangat kejam saudara. Mungkin yang saudara lihat di luar saya kelihatannya baik-baik. Semua orang yang pernah berhubungan saya mungkin melihat saya ini baik. Tapi sejujurnya Cinike sangat tahu, saya ini di dalam saya ini ada yang sangat mengerikan. Dan salah satunya adalah kejam. Dan waktu Tuhan berkata pulih, Tuhan ingin sedang memulihkan semuanya sampai yang paling dalam dari hidup kita. Tapi seringkali kita ini kurang rendah hati untuk meminta untuk Tuhan memulihkan kita. Seringkali kita ini kurang rendah hati untuk berkata, Tuhan, hidupku ini parah banget, tolong pulihkan aku. Seringkali kita tidak mau datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan, sekalipun aku sudah melayani Engkau, tolong sekali lagi jamah dan pulihkan hidupku. Mungkin untuk saudara yang gak kebayang gimana sih sebenarnya apa artinya dipulihkan, kita akan sama-sama, sebelum saya lanjut, kita akan sama-sama lihat video. Dan seringkali inilah yang terjadi waktu kita dipulihkan. Boleh putar videonya? Saudara, saya ambil video dari mobil yang sudah sangat lama dan sudah sangat rusak. Dan ini mobil ini akan dipulihkan. Tapi seringkali proses dipulihkan itu tidak pernah enak. Maaf, tidak ada suaranya karena suaranya gak bagus, saya hilangkan. Dan hari itu inilah kondisi mobil ini, udah gak bisa jalan, sudah sangat rusak dan bahkan tidak bisa dipakai. Dan mobil ini dibawa untuk dipulihkan. Kalau saudara lihat, mobil ini benar-benar udah gak bisa dipakai lagi. Dan seringkali inilah yang terjadi ya waktu Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan harus memotong, Tuhan harus menyingkirkan semua bagian-bagian yang sudah rusak dari hidup kita, yang terus membuat hidup kita digerogoti. Dan seringkali Tuhan terpaksa harus mematahkan semua yang bukan dari Tuhan. Dan Tuhan mau mengganti semuanya dengan yang baru. Kita lihat, ini atapnya dicopot dan kelihatannya kenapa Tuhan mengobrak-ngabrik hidupku.
Tapi sebenarnya inilah yang sedang ingin Tuhan lakukan untuk kita. Tuhan ingin sedang mengganti semua yang rusak di hidup kita. Dan Tuhan ingin memulihkan semuanya. Dan itulah juga yang sebenarnya hari-hari ini sering diteriakan oleh Ibu Panglima. Tuhan ciptakan kami sekali lagi. Saudara, waktu mobil ini dipulihkan, mobil ini seperti sedang diciptakan kembali. Jadi mobil yang baru. Ini masih perbuatan tangan manusia, saudara. Kalau Tuhan yang melakukan, itu akan lebih ajaib. Saudara lihat dari mobil yang sudah sangat usang, udah karatan, bahkan sudah tidak bisa dipakai. Dan ini diganti semuanya, dipulihkan kembali, jadi seperti baru kembali. Sehingga mobil itu kembali bisa melaju dengan sangat cepat. Dan seringkali itulah yang terjadi di hidup kita. Sudah sangat banyak yang rusak di hidup kita. Dan membuat kita tidak bisa lagi bergerak seperti yang Tuhan mau. Saudara, hari-hari ini pelayanan semakin banyak. Peperangan semakin banyak. Dan mungkin tugas yang diberikan juga akan semakin banyak. Tapi maukah saudara sekali lagi dengan rendah hati, dengan jujur berkata, Tuhan, tolong jamah hidupku dan pulihkan aku. Sebab Tuhan sendiri yang menuliskan di Matius 11 ayat 28 sampai 29. Tuhan berkata, apakah engkau lelah? Apakah engkau merasa sepertinya semua sudah habis dari hidupmu? Apakah kelihatannya semua yang agamawi atau semua yang berbau ilahi ini sudah memuakkan engkau? Dan ini yang Tuhan katakan, datang kepadaku dan pergilah bersamaku, dan hidupmu akan dipulihkan. Seringkali di tengah kesibukan, ini juga yang saya alami. Kita tidak punya waktu untuk bersama dengan Tuhan. Padahal Tuhan sangat ingin untuk berjalan bersama dengan kita. Dan waktu Tuhan berjalan bersama kita, Tuhan tidak selalu ingin memberikan tugas demi tugas. Dan bahkan waktu Tuhan bersama dengan kita, Tuhan ingin sekali lagi menyembuhkan dan memulihkan semua yang sudah rusak di hidup kita. Dan Tuhan ingin memperbaharui kita, karena Tuhan ingin kita kembali fresh. Tuhan ingin kita kembali baru. Dan dikatakan, berjalanlah denganku, bekerja denganku, dan lihatlah bagaimana aku melakukannya. Dan Tuhan ingin kita untuk belajar, untuk mengikuti irama dari anugerahnya waktu Tuhan memulihkan hidup kita. Hari ini di tengah kesibukan, maukah sekali lagi kita menghampiri Tuhan dan berkata, Tuhan, tolong pulihkan hidupku. Tolong bongkar yang paling dalam. Tolong congkel semua yang sudah membusuk dan membuat hidupku tidak bisa lagi bergerak seirama dengan Engkau. Dan pulihkanlah sampai yang paling dalam, sampai aku bisa kembali berjalan bersama dengan Engkau, seirama dengan iramamu ya Tuhan. Di Yeremia 31 ayat 25 dikatakan, Tuhan akan menyegarkan kembali semua tubuh yang sudah lelah. Dan Tuhan akan memulihkan semua jiwa yang letih. Bagaimanapun kita ini ada tubuh, jiwa dan roh. Mungkin saudara bisa
menyegarkan kembali tubuhmu dengan engkau tidur, dengan engkau istirahat. Tapi seringkali roh dan jiwa kita ini butuh sentuhan tangan Tuhan untuk kita kembali dipulihkan. Tapi banyak dari kita yang takut waktu Tuhan mulai menyenggol sedikit, bahkan Tuhan mulai menyentuh jiwa kita. Beberapa dari kita akan mulai berteriak dan berkata, Tuhan cukup, jangan sentuh, karena itu terlalu menyakitkan. Tapi waktu kita membiarkan Tuhan mengorek, bahkan mengoperasi kita sampai yang paling dalam, sampai di kedalaman hati kita, Tuhan sedang ingin menyembuhkan semuanya. Dan bahkan di bahasa aslinya waktu dikatakan tangan yang menutupi, tangan yang menudungi. Sebelum tangan itu menudungi, yang dilakukan oleh tangan Tuhan adalah mencongkel dan mencongkel semua luka. Barulah setelah itu tangan itu akan menutup dan menyembuhkan semuanya. Di Titus 3 ayat 7. Ini juga salah satu yang hari-hari ini Tuhan ingin pulihkan. Dan bahkan dikatakan di Titus ini adalah anugerah dari Tuhan. God's gift. Anugerah Tuhan yang memulihkan kembali hubungan kita dengan Tuhan. Dan membawa kita kembali kepada kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Seberapa banyak di antara kita, dan sejujurnya saya juga mengalami ini, kita sudah mulai menjauh dari Tuhan. Dan bahkan tidak punya hubungan pribadi. Dan seringkali hubungan kita dengan Tuhan hanya pada saat kita datang di tempat ini. Dan kita berdoa setiap Senin, Sabtu, dan Minggu. Tapi seringkali kita gak punya waktu untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan hari demi hari. Dan saya juga alami itu. Dan hari ini Tuhan sedang ingin mengembalikan hubungan antara kita dengan Tuhan. Tuhan ingin memulihkan kembali. Tuhan ingin menyembuhkan semua yang sudah berjarak antara kita dengan Tuhan. Dan yang akhirnya Tuhan ingin memberikan kehidupan yang kekal kepada kita. Dan ini yang ajaib yang terakhir saudara, waktu Tuhan memulihkan. Di Ayub 42 ayat 10 dikatakan, inilah yang terjadi waktu Tuhan memulihkan dan menciptakan kita kembali. Hari itu Ayub sudah hancur, sehancur-hancurnya. Dan waktu Ayub datang kepada Tuhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, di pasal terakhir dikatakan, Tuhan memulihkan seluruh kehidupan Ayub. Dan yang ajaib, ini yang ajaib, tidak hanya dipulihkan, tapi Tuhan melipat gandakannya. Dan waktu Tuhan ingin memulihkan hidup kita, Tuhan ingin memulihkan bangsa kita, Indonesia, yang mungkin hari-hari ini sedang banyak yang terjadi. Tuhan tidak hanya ingin memulihkan dan menciptakan ulang, tapi Tuhan ingin melipat gandakan semuanya. Dan waktu itu kita dipulihkan, Tuhan ingin menciptakan kita punya kekuatan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan ingin menciptakan kita jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dan tidak ada lagi kata untuk berhenti dan menjadi lemah. Kita harus, yang tadinya mungkin cuma dari mobil yang cuma jalan, dan kita harus terbang dan melesat dengan sangat cepat waktu Tuhan memulihkan dan melipat gandakan semua yang ada di hidup kita.
Dan inilah yang Tuhan ingin berikan kepada hidup kita, Mahanaim, Bahtera dan Indonesia. Yaitu hidup kita, Mahanaim, Bahtera dan Indonesia pulih dan semua dilipat gandakan, bahkan lebih kuat dari sebelumnya, lebih dahsyat dari sebelumnya, dan kita tidak akan terhentikan sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati.